Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak keras banget suaranya, nggak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya donor darah yang ke 92. Jadi yang tercatat di PMI itu 90 karena saya donor darahnya di luar, jadi nggak tercatat di PMI ya. Ini anak saya Lintang donor darah yang ke-15 kali. Nah ini istri saya donor darah yang berapa? Harusnya udah masuk ke 40 ya. Harusnya 40 ya, karena Bener, di luar donor itu 2 kali waktu itu di luar itu nggak ada tercatat hitungan. di sistem PMI. Yang tercatat di PMI berapa? 38, harusnya 38. Nah, saya harusnya 92. Jadi yang tercatat di PMI itu 90. Yang 2 saya donor di luar PMI itu nggak dicatat karena kan nggak masuk di sistemnya PMI. Nah ini khusus kaum hawa nih, jarang banget yang donor nih. Kenapa sih kaum hawa tuh takut banget buat donor? Padahal tuh kalau donor itu buat kaum hawa tuh larinya ke muka, glowing, nggak perlu ke dokter kecantikan lagi, nggak usah beli skincare lagi, ya kan, nggak perlu perawatan lagi buat muka, pasti larinya ke muka. Nah ini kan ya kaum hawa tuh dikit banget lah buat donor, padahal donor itu sehat. Sel-sel yang mati itu bisa produksi darah baru lagi, ya kan. Buat laki-laki juga memang donor darah itu dianjurkan buat laki-laki. Kalau perempuan kan nggak terlalu dianjurkan lagi sih, tapi lebih baik kalau sering donor darah karena kan kodrat perempuan itu kan setiap bulannya kan darahnya udah terbuang lewat darah kotor. Tapi alangkah bagusnya itu kalau sering donor darah. Nih buat kaum hawa nih, ayo gimana caranya kamu nih? Kayak saya tuh sering kali edukasi mengajak buat kaum hawa buat donor darah. Sekarang banyak banget yang jarang banget donor darah. Kemarin 3 hari yang lalu saya kesini, ternyata saya kurang minum air putih. Dan harusnya kalau mau donor darah tuh hindarin makan yang berminyak-minyak. Kebanyakan makan enak. Jangan yang makan enak-enak dulu, puasa dulu. Pokoknya sayur yang bening, jangan makan goreng-gorengan, kacang-kacangan, sayuran yang berwarna hijau. Karena apa ya? Setiap 2 bulan sekali minimal kita dicek HB-nya, hemoglobin, atau nanti tensi darahnya pasti dicek. Boleh dan enggaknya itu tergantung dari pengecekan tensi darahnya. Pokoknya setiap 2 bulan sekali anggap aja kita tuh check up di rumah sakit atau di Prodia lah. Minimal setiap donor darah itu pasti dicek gratis. Daripada kita ngeluarin duit buat pengecekan check up buat diri kita, mendingan per 2 bulan sekali ayo kita donor darah. Donor darah itu sehat. Ayo monggo kaum hawa, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa diambil darahnya untuk kemanusiaannya, kurang lebihnya seperti itu. Kemarin kita udah kesini bareng juga, ternyata tidak bisa diambil. HB saya kekurangan, suami saya HB-nya kelebihan. Saya kurang makan, suami saya kebanyakan makan. Makan. Makan santan plus kemarin tuh makan gulai ikan mas. Besoknya mau donor, siangnya makan pecel. Nah itu kan nggak boleh tuh. Sayuran hijau, kacang-kacangan, kan ada kacang panjang sama toge, dan sambalnya kacang lagi. Ya itu jadi HB-nya tinggi. Harusnya HB normal itu kan kalau buat laki-laki donor darahnya itu 13 sampai 17 itu sebenarnya udah warning. Itu 17, udah nggak boleh kok. Alhamdulillah dari 3 hari yang lalu saya donor darah ke sini. Saya makan yang bening-bening, hindarin makan kacang-kacangan, hindarin makan goreng-gorengan yang berminyak. Alhamdulillah HB saya turun dari kemarin waktu kesini tuh 18, berapa. Nah tadi itu jadi 16, berapa gitu loh. Alhamdulillah
Makanya ayo kita donor darah, minimal 1 tetes darah itu sangat berarti buat yang membutuhkan. Darah yang lama kita dikasih ke orang, kita makan produksi darah baru lagi, minimal kerja jantung itu lebih ringan, karena fungsi kerja jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh kita. Pokoknya kalau donor darah itu terhindar penyakit stroke dan darah tinggi, itu aja deh. Nih manfaat yang buat kaum hawa nih, ayo tambahin manfaatnya. Manfaatnya ya banyak, cuman saya ngomong diserobot mulu, ya udah puasin aja ngomong. ya udah ya sekarang. Ini diprotes sama istri saya nih. Ayo minimal apa ya, Intinya berat sih badan. tadi sempet nanya kalau donor Afresus. Afresus itu boleh nggak diperuntukkan nggak untuk wanita gitu. Kalau memang diperuntukkan, saya niat mau donor juga, cuma katanya kalau untuk wanita dia tidak diperuntukkan karena itu nanti darahnya itu mengandung apa gitu tadi katanya. Nah, karena udah pernah melahirkan gitu katanya. Oh jadi yang udah pernah melahirkan nggak boleh donor afresus ya? Nggak boleh karena leukositnya apa? Ya lah gitulah. Macam itunya lah. Kasihan yang nerima ya. Maksudnya Tadi ya. kasihan nanti yang menerimanya gitu. Intinya keadaannya itu udah kurang bagus kalau untuk yang Pernah ya, melahirkan. Ibu pernah melahirkan. Jadi kalau masih untuk belum melahirkan mungkin bisa kali ya. Walaupun udah berkeluarga tapi dia belum pernah melahirkan itu bisa mungkin. Oh gitu. Nah ini sekedar info juga, donor afresus itu memang diperuntukkan buat kaum laki-laki ya. Karena donor afresus itu sama seperti donor darah merah. Kita hindarin kacang-kacangan, trombosit yang ya karena kalau donor afresus itu yang diambil dari badan kita, dari tubuh kita, bentuknya itu kuning, itu trombosit yang diambil dari badan kita. Nanti afresus itu buat apa ya? Yang sel darah merah. Buat ya penambah sel darah merah, buat naikin apa namanya? Trombosit ya, buat naikin trombosit. Biasanya yang membutuhkan donor afresus itu demam berdarah, terus membutuhkan banget buat naikin trombosit, buat naikin imun. Ya, Satu lagi pengambilannya juga beda. Lama, prosesnya lama, bisa prosesnya hampir 1 jam setengah. 1 jam. Nah itu kalau ambil dari trombosit itu donor afresus itu nggak boleh yang namanya kita punya ini juga ya, riwayat penyakit itu nggak boleh. Ya makanya pas tadi dicek di dokter kan dicek benar-benar sehat, ada pasang ring jantung nggak, pernah bekam nggak boleh, terus riwayat penyakit, pernah dioperasi nggak, pernah sakit parah nggak, segala macam. Pokoknya intinya donor darah itu sehat. Ayo buat kaum hawa, kaum laki-laki, ayo kita donor itu sehat. Apalagi buat kaum hawa, ayo. Ya alhamdulillah sih intinya itu ya, cuma bikin sehat badan aja. Saya udah berapa kali kesini itu gagal terus, itu kurang menyenangkan bagi saya tuh karena nggak bisa diambil, kecewa gitu udah jauh-jauh kan. Ya makanya kalau udah tidak bisa diambil. Nah, kalau udah intinya saya benar-benar kecewa. Ini berdoa aja ini semoga bisa diambil, ternyata bisa diambil. Alhamdulillah hari ini bisa diambil. Makanya apa ya, sehat itu sehat itu mahal. Kalau sakit jauh lebih mahal, kita banyak ngeluarin uang. Pokoknya hari ini alhamdulillah saya bisa donor darah yang ke 92 kali, tapi yang tercatat di sistem PMI-nya itu 90. Nah istri saya harusnya yang ke 40, yang tercatat di PMI baru 38. Karena 2 kali donor darah di luaran itu nggak tercatat di sistemnya PMI. Udah segitu aja, saksikan aja di channel YouTube di Gujonan Yoyon. Salam sehat, salam donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.